Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Karena di sini kita untuk pembelajarannya menggunakan online, siapa nih di antara kalian? Saya mau tunjuk 2 orang untuk menjadi co-host. Khawatirnya kan ada teman-teman yang keluar ya, kelempar, kemudian harus join lagi. Saya nggak sempat lihat yang masuk nih pesertanya. Siapa yang menjadi co-host? Fitri ya? Selain Fitri ada lagi? Saya boleh, Bu. Siapa tuh? Melodi, Bu, Melodi. Melo. Oke, Melo dia. Bisa ketemu semuanya ya. Selamat sore adik-adik di mata kuliah KUP dan pajak. Hari ini kita ketemu kembali. Minggu lalu kita ketemu secara langsung. Pertemuan keberapa minggu lalu? 9, 10? 9, Ibu, seperti 9. Betul, 9. Kemarin kemarin 10 ya? M10, Ibu. 10 ya, oke. Kemarin 10, ingat. Karena kita kan TM8 itu adalah UTS, teman-teman. Jadi 9 itu kita membahas terkait dengan pajak penghasilan 23, kemudian minggu lalu itu kita membahas terkait dengan pajak penghasilan pasal 22. Nah, ini rencananya saya mau masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 dulu. Karena masih berhubungan dengan pajak penghasilan. Masih pada ingat kan PPh pasal 4 ayat 2 itu tentang apa? Tentang PPh final, Ibu. Oke, PPh final. Pengundian, Ibu. Sebentar, saya share dulu ya screen-nya. Bu Mel hari Jumat lalu membahas tentang apa? PPh 4 ayat 2, Ibu. Bu Mela juga PPh 4 ayat 2. Ya, berarti teman-teman juga udah dapat PPT-nya ya. Versinya Bu Mela. Oke, saya ini share PPT versi saya. Sebetulnya bukan saya ya, karena di sini tidak ada nama sayanya. Artinya ini saya mengambil dari sumber lain, dari Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini rencananya saya mau membahas terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2, di mana PPh pasal 4 ayat 2 ini kan sebetulnya adalah salah satu PPh yang masuk ke dalam kategori apa? PPh potong pungut potput ya, bukan PPh mekanisme potong pungut, pemotongan dan pemungutan seperti itu. Nah, PPh 4 ayat 2 sendiri ini masih merupakan bagian dari pajak penghasilan. Kenapa masuk ke dalam pajak penghasilan? Karena memang kita akan menghitung terkait dengan pendapatan akan yang wajib pajak itu terima seperti itu. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan penghasilan berdasarkan mekanisme perpajakan? Masih ingat nggak apa itu penghasilan menurut pajak? Yang Penghasilan. menambah kekayaan objek atau wajib pajak. Oke, penghasilan adalah kekayaan dari wajib pajak. Jadi artinya penghasilan itu saya remind kembali, menurut mekanisme perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun
apapun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak itu sendiri dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu adalah penghasilan menurut mekanisme perpajakan. Kemudian, jika kita berbicara terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2, itu mungkin skema pembayarannya kan berbeda teman-teman ya, dengan PPh yang sudah pernah kita bahas di beberapa sesi sebelumnya. Karena apa? Karena yang namanya karakteristik dari PPh final itu salah satu PPh salah satu yang dimana penghasilan itu tidak akan dihitung kembali dalam SPT tahunan. Artinya apa? Artinya jika kita sudah berbicara terkait dengan PPh final, itu akan apa? Tidak menjadi kredit pajak dari total PPh terutang di dalam SPT tahunannya. Jadi semua penghasilan-penghasilan itu di akhir akan kita hitung ya kecuali si PPh final ini gitu teman-teman. Karena akan dikecualikan dari si kredit pajak tersebut. Kemudian pengeluaran dalam memperoleh penghasilannya tersebut gitu ya, objek PPh final yang bersangkutan itu tidak boleh dibayarkan secara fiskal. Jadi kenapa nggak boleh dibayarkan secara fiskal? Karena memang si pajak terutang itu kan sudah dibayar di awal. Dan memang itu tidak bisa diperhitungkan kembali dalam hal fiskal. Makanya nggak ada koreksi fiskal gitu teman-teman itu ya. Nah, itu terkait dengan PPh 4 ayat 2. Nah, lalu apa ini teman-teman yang masuk ke dalam kategori PPh pasal 4 ayat 2? Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, di luar ini bahasan-bahasan yang sudah kita jelaskan kemarin itu juga secara tidak langsung sudah membahas sedikit terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2. Biasanya kalau kita bicara terkait dengan PPh 23 gitu ya, pasal 23 itu kan suka ada yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, itu ya, dikecualikan dari objek pajak. PPh pasal 23 tentang apa masih ingat? PPh pasal 23. Penyertaan modal, masih ingat nggak? Imbal jasa dan penyertaan modal. Imbal jasa dan penyertaan modal. Artinya kan kita sudah belajar terkait dengan penyertaan modal. Nah, penyertaan modal itu artinya apa? Penyertaan modal itu kan artinya kita juga sudah membahas terkait dengan yang namanya penghasilan yang didapat dari bunga itu ya. Kemudian penghasilan yang didapat dari tabungan, kemudian penghasilan yang didapat dari hadiah juga. Nah, poin-poin yang tidak ada di PPh pasal 23 atau yang dikecualikan dari PPh pasal 23 itu pasti tentunya akan nanti membahas juga apakah masuk ke PPh final atau tidak seperti itu. Sama halnya juga sama kayak sewa ya teman-teman, sewa tanah dan atas bangunan. Pajak terkait sewa pun itu kan sudah juga kita bahas di PPh pasal 23 kemarin ya, terkait dengan sewa. Tapi ada juga dikecualikan dari objek PPh pasal 23 yaitu sewa yang dihasilkan dari tanah dan atau bangunan. Makanya ini masuknya ke PPh pasal 4 ayat 2. Lalu apalagi nih teman-teman, ada juga yang terkait dengan penghasilan dari hadiah. Hadiah kan banyak ya, ada hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, itu nanti masuknya ke dalam kategori PPh pasal 21 jika hadiahnya diterima oleh orang pribadi. Tapi kalau yang diterima oleh badan juga itu nanti tidak akan masuk dalam golongan PPh pasal 21, tapi nanti masuk ke PPh pasal 23 seperti itu teman-teman. Kemudian kayak penghasilan dari jasa juga. Kita juga sudah mengenal tuh kemarin ada kurang lebih 65 karakteristik macam-macam jasa yang masuk ke dalam PPh pasal 23. Tapi yang dikecualikan itu juga ada jasa konstruksi berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008 itu masuknya ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Artinya dikecualikan dari objek pajak penghasilan pasal 23. Nah, 4 objek pemotong PPh pasal 4 ayat 2 yang ada di depan ini itu yang dibayarkan oleh bendahara harus dipotong PPh final berdasarkan tarif ketentuan masing-masing. Seperti penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan itu dipotongnya 10% dari jumlah bruto. Kemudian kayak penghasilan dari hadiah undian itu dipotongnya
25% dari jumlah bruto. Kemudian juga seperti penghasilan dari jasa konstruksi juga sama, teman-teman. Ini nanti teman-teman juga harus lihat lagi. Kalau jasa konstruksi itu tarifnya kan banyak ya. Ada 2%, 4%, 3%. Itu untuk klasifikasi yang seperti apa. Nanti dicek lagi dan dibaca-baca lagi sesuai dengan PP nomor 5. Lalu juga ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan HATB. Itu juga sama, dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto kecuali jika di bawah 60 juta. Nah, kalau misalkan di bawah 60 juta itu tidak dipotong tarif 5%. Kemudian dipotong dengan tarif 1% jumlah bruto khusus untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Ingat, jumlah bruto itu tidak termasuk PPN, artinya exclude PPN. Kenapa, Bu? Kok di garis bawahi? Takutnya kan nanti di soal itu jika ada jika ada wajib pajak yang sudah PKP ya gitu ya. Kan kalau sudah ada PKP artinya kan kita juga harus bisa membayar PPN ya, teman-teman. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan nanti ada berapa nilainya, kemudian ada keterangannya sudah termasuk PPN, artinya kita harus mengeluarkan dulu PPN-nya. Itulah yang dinamakan jumlah bruto. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Saya kecepatan nggak menerangkannya? Jelas ya? Oke, selanjutnya untuk objek PPh pasal 4 ayat 2 yang lain, itu kan tidak hanya sewa dari tanah dan atas bangunan saja, kemudian juga tadi terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian juga terkait dengan hadiah undian gitu ya. Kemudian juga terkait dengan jasa konstruksi, tapi di sini juga ada beberapa penghasilan yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Teman-teman nanti dibaca lagi. Ada penghasilan dari transaksi derivatif. Derivatif itu biasanya berhubungan sama bursa efek. Jadi kayak saham ya, jual beli saham, nah itu penghasilan dari bunga obligasi, lalu juga penghasilan bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Masih ingat nggak kalau kemarin kan di PPh pasal 23 ini dikecualikan ya, pendapatan terkait dengan bunga simpanan. Saya share apa namanya tabel terkait dengan bunga. Nah, nanti teman-teman baca juga. Lalu juga penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskon SBI dan penghasilan dari penjualan saham. Ini nanti tarifnya berbeda-beda. Jadi ada yang tarifnya itu 2,5% dari margin awal transaksi derivatifnya, kemudian kayak penjualan saham itu 0,1% dari jumlah bruto atau nilai transaksinya. Nah, jadi sebetulnya untuk dasar hukum dari PPh pasal 4 ayat 2, selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, juga ditambahkan dengan peraturan pemerintah masing-masing. Jadi di sini peraturan pemerintahnya berbeda-beda, teman-teman. Karena kan kalau kita berbicara terkait dengan koperasi, itu nanti acuannya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009 gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan bunga obligasi, itu kan sesuatu yang berbeda tuh, bunga obligasi sama bunga simpanan koperasi. Jadi nanti kita lihat lagi, jangan sampai tukar gitu ya, ketukar nomor peraturannya ataupun yang paling krusial itu jangan sampai ketukar tarifnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi jumlah bruto itu tidak termasuk PPN. Nah, dasar hukum tadi ya, peraturan pemerintah, kemudian juga undang-undang. Selain itu juga ada keputusan Menteri Keuangan, ada juga keputusan Dirjen Pajak. Ini terkait dengan penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Objek PPh-nya siapa nih? Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan bagian. Jadi sebetulnya clue-nya itu kita nggak perlu pusing gitu. Pokoknya penghasilan yang diterima mau diterima sama badan atau mau diterima sama WPOP, yang penting atas transaksi sewa tanah dan atau bangunan. Nah, itu dikenakan PPh Pinang.
Cuma nanti dilihat lagi, saya sewa tanah dan atau bangunannya berupa apa. Di sini kan ada ya tanah, rumah, apartemen, toko, gudang dan bangunan industri, rumah kantor, gedung perkantoran, kondominium, pertokoan termasuk bagiannya itu nanti akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Itu merupakan objeknya. Nah, lalu juga ada yang dikecualikan, artinya tidak termasuk objek persewaan tanah dan atau bangunan. Ini apa saja, teman-teman? Kita lihat lagi, yang nggak masuk itu adalah terkait objek pajak hotel dan restoran. Nah, walaupun kita tahu hotel itu kan pada dasarnya sebuah bangunan tuh, teman-teman ya. Kemudian restoran juga sama kan, tempat ya. Tapi nggak masuk ke dalam pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Karena pajak hotel dan restoran itu masuk ke dalam kategori pajak daerah. Nah, apa aja tuh yang masuk ke dalam kategori pajak daerah ini? Artinya di sini pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel atau restoran. Jadi kayak kita sebagai tamu mau melakukan check-in, mau liburan nih bersama keluarga di hotel. Nah, itu masuknya bukan ke PPh pasal 4 ayat 2 sifatnya dari dari wajib pajak badan tersebut gitu ya, yang diterima dari pendapatan sewa kita yang mau bayar. Tapi ya masuknya ke dalam retribusi pajak daerah. Jadi yang masuk ke dalam pembayaran hotel atau restoran yang di dalamnya itu terkait dengan fasilitas penginapan, kemudian terkait dengan servisnya juga, servisi sebagai kelengkapan fasilitas penginapan, tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Contohnya kayak laundry service, kemudian apalagi ya yang ada di hotel biasanya teman-teman. Ya, salah satunya laundry ya, yang saya ingat itu kan memberikan kemudahan. Lalu juga kayak jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. Suka ada ballroomnya tuh. Nah, itu masuknya ke dalam pajak daerah. Jadi ini adalah yang dikecualikan atau yang tidak termasuk dalam objek pajak terkait dengan persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi tadi kalau sewa tanah dan atau bangunan dikenai tarif berapa persen, teman-teman? 10%. Oke. Lalu untuk melunasi PPh gimana caranya? Pelunasan PPh. Kalau orang pribadi, artinya orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kalau bukan subjek pajak, artinya melakukan pembayaran sendiri. Lalu nanti akan dibayarkan oleh pihak yang menyewakan. Tapi kalau yang namanya badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, intinya di sini yang masuk ke dalam subjek pajak itu akan dipotong. Dipotongnya oleh siapa? Oleh penyewa. Gitu ya. Nah, ini tadi tarif persewaan tanah dan atau bangunan 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Lalu kewajiban dari penyewa nanti akan memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan memberikan bukti pemotongan PPh final. Nanti PPh yang sudah dipotong harus disetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP pada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan transaksi dilakukan di bulan April sekarang, artinya kita due date-nya itu di tanggal 10 bulan Mei. Melaporkan pemotongan atau penyetoran kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran terutangnya sewa dengan laporan pemotongan atau dengan pemotongan atau penyetoran PPh atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan dilampiri lembar ketiga surat setoran pajak, lembar kedua bukti pemotongan. Kalau ini sih lebih ke mekanisme penyetoran ya teman-teman. Jadi nanti kita harus isi
SPT masa, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sebetulnya sih kalau melihat dari sini ya, dari si lembaran SPT-nya teman-teman tuh nggak usah bingung. Karena nanti yang masuk PPh pasal 4 ayat 2-nya di sini ada apa-apa aja tuh yang masuk ke sini gitu. Cuma nanti kita ngitung tarifnya aja. Kalau nggak salah sih di apa ya di ini ya berdasarkan elektronik sekarang itu kan sebetulnya sudah langsung ya kalau kita masukin ke apa ke kategori bunga deposito lalu kita masukin nilai objek pajaknya itu sudah langsung biasanya tarifnya berapa kita langsung juga otomatis tahu berapa PPh yang harus dipungut atau di store-nya gitu. Nah ini jadi ini adalah secara garis besar lembaran atau contoh SPT dari pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Ini mulai diberlakukannya itu dari tahun 2009. Ini juga sama. Kalau ini untuk penghasilan dari persewaan tanah berapa nih? Ada tarifnya adalah 10%. Persewaan tanah penyewa orang pribadi. Ya, ini sudah ada tarifnya. Betul. Oke, itu mungkin yang pertama teman-teman. Ini sebetulnya sudah dijelaskan juga sama Bu Mela belum tarif-tarifannya? Beberapa Ibu. Apa aja yang sudah dijelaskan? Undian terus sewa tanah bangunan sama kalau misalnya nerbitin IPO di Bursa Efek. Oke, itu berarti transaksi derivatif ya. Sip, berarti jasa konstruksi belum saya jelaskan untuk jasa konstruksi ini. Nah, ini dasar hukumnya terkait dengan jasa konstruksi berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008 yang kemudian dirubah di PP nomor 40 tahun 2009 berlaku per 1 Agustus 2008. Ini terkait dengan jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi itu adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Intinya masih sebetulnya untuk jasa konstruksi itu dari mulai si bangunan itu nggak ada, dari mulai taken kontrak sampai akhirnya bangunan itu jadi. Nah itu ya, itu adalah terkait dengan pekerjaan konstruksi. Tapi kalau perencanaan itu artinya jasanya. Kalau tadi pekerjaan konstruksi itu ada keseluruhan rangkaian kegiatannya, kalau perencanaan itu adalah pemberian jasanya yang dinyatakan ahli di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perancangannya. Jadi ada dokumen fisiknya. Nah, kemudian kalau pelaksanaan konstruksi, artinya ketika dokumennya sudah ada, sudah dibuat, ya barulah dikasih jasanya. Biasanya jasanya itu juga sama si arsitektural tadi. Biar apa? RAB-nya udah dibikin ceritanya gitu teman-teman. Jadi kita tinggal menyelenggarakan kegiatannya untuk bikin gedung tersebut. Nah, hal-hal yang seperti ini itu masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan usaha jasa konstruksi itu baik subjek pajaknya WPOP, WP Badan ataupun bentuk usaha tetap yang bergerak di bidang tadi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu akan dikenakan tarif final. Cuman tarif finalnya berbeda. Kalau jasa pelaksanaan konstruksi itu nanti tarifnya itu mulai dari 2 hingga 4%. 2 itu yang memiliki kualifikasi usaha kecil, kemudian yang 4% yang tidak memiliki kualifikasi usaha, kalau 3% yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar. Nah, untuk yang masuk ke dalam kualifikasi usahanya, ini saya lupa ya. Bentar.
untuk jasa. Pasal 4. Di sini juga sama sih sebetulnya. Dalam buku juga tidak disertakan ya berapa secara nominal berapa nih yang masuk ke dalam kualifikasi usaha kecil, kemudian berapa yang masuk ke dalam kualifikasi usaha besar. Coba nanti teman-teman dicek lagi ya di PPT-nya Bu Mel, apakah ada nominalnya di sini. Kalau nggak ada, mungkin di soal biasanya suka ada keterangan kualifikasinya masuk ke mana. Nah ini, jadi untuk rentang itu dari mulai 2% hingga 4%, tergantung dari usahanya, jenis usahanya bagaimana. Kemudian kalau jasa perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha itu di 4%, yang tidak memiliki kualifikasi itu di 6%. Itu terkait dengan jasa konstruksi berdasarkan PP 1 tahun 2008 yang diperbarui di PP 40 tahun 2009. Pelunasannya sama ya, jadi nanti dipotong oleh pemberi hasil, kemudian nanti dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Nah, kalau ini jika ada kekurangan pajak penghasilan terkait dengan usaha jasa konstruksi yang tidak dilunasi. Jadi kalau ada selisih PPh yang tidak dibayar oleh pengguna jasa, itu tidak akan jadi terutang, artinya tidak akan dikenakan, tidak akan ditambahkan lagi pajak penghasilannya. Jadi tidak terutang PPh final, tapi dengan dicatat sebagai utang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kan ini berhubungan sama pembukuan ya sebetulnya teman-teman. Pembukuan dari si badan. Jadi karena memang usahanya itu kan nggak dilunasin tuh si jasa konstruksinya. Artinya kan ada di sini piutang tak tertagih. Nah, nanti dicatat sebagai piutang yang nyata-nyata tidak tertagih. Kemudian akan dikenakan PPh final apabila piutang tersebut dapat ditagih kembali. Jadi selama piutang tidak tertagihnya itu masih ada saldo gitu ya, masih ada di situ, ya berarti dia tidak akan dikenakan PPh final tadi, jadi nggak usah bayar selisih PPh-nya. Tapi kemudian bisa melunasi itu si piutang tak tertagihnya. Artinya kan piutang tak tertagihnya kan nol lagi tuh teman-teman. Nah, kemudian untuk pajak penghasilan finalnya gimana? Akan berlaku kembali, gitu ya. Jadi berhubungannya dengan akuntansi juga. Lalu yang harus apa lagi ya? Nah, itu mungkin terkait dengan konstruksi. Saya rangkum ya, teman-teman. Nanti teman-teman baca lagi. Untuk dasar pengenaan pajaknya itu bukan dari jumlah bruto, harus bisa dibedakan ya, tapi dari nilai kontrak. Di sini ada nggak? Nah, ini dasar pengenaan pajaknya di sini dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak. Biasanya kan kalau untuk konstruksi itu kan ada nilai kontraknya tuh ketika klien sama vendor itu mau bekerjasama. Berapa nih nilai kontrak di awal yang ditentukan dalam jangka waktu berapa tahun terminnya, itu adalah yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penghasilan dari hadiah undian. Ini sudah dijelaskan, sudah jelas ya dari kemarin. Kalau hadiah undian artinya kalau yang masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 itu hadiah yang dari undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Itu kena tarif 25%. Kalau hadiah lain ya berarti hadiah lain itu nggak kena selama
tipe hadiahnya bukan hadiah undian, artinya diberlakukan pajak penghasilan dari pasal yang lain. Contohnya kayak berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri nanti akan berhubungan dengan pasal 17 PPh 21. Kemudian juga kalau misalkan wajib pajak luar negeri non UE akan dikenakan PPh 26 atau wajib pajak badan 23 dan sifatnya bisa dikreditkan nanti di akhir tahun pajak. Nah, ini adalah contoh surat setoran pajaknya. Ya. Oke, lalu lanjut. Kok ini sedikit banget ya slide. Oke. Ya, itu ya mungkin teman-teman yang lainnya tidak saya uraikan, paling nanti yang jadi acuan itu lihatnya dari sini aja, objek pemotongan. Jadi tadi kayak bunga deposito, udah jelas ya, penghasilan yang diterima dari bunga deposito, tabungan, dan SBI, itu nanti dasar pengenaan pajaknya dari jumlah bruto dengan tarif 20%. Nah ini kemudian juga penjualan saham di bursa. Penjualan saham di bursa itu yang ini, dipotong tarifnya itu 0,1% dari jumlah bruto. Kemudian tadi penjualan saham hadiah undian ya. Hadiah undian tuh tadi di sini tarifnya 25% dari jumlah bruto. Oke. Tadi dari hadiah undian jumlah brutonya tarifnya itu adalah 25% dari jumlah bruto. Sama ya disetorkan dengan surat setoran pajak. Lalu pengalihan hak atas tanah dan bangunan di sini 2,5%. 2,5 di sini 1%. Oke, di sini 1% dari jumlah bruto khusus untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Coba kalau untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ini yang poin lainnya 5% atau 2,5% teman-teman. Bener nggak ini? Bu Mela udah ngasih PPT belum? Sudah, Ibu. Oke, ini kita pastikan ya. Takut salah nih yang pertama, poin 1. Untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau ini sama ya, 1% jumlah bruto. Kalau yang ini, apakah ada ketentuan lain terbaru atau dihilangkan mungkin? Ibu kalau di PPT Bu Mela ada yang tulisan 2,5%, Ibu.
Ibu, Ya, gimana? kalau di PPT Bumela ada yang 2,5%. 5%-nya ada nggak? 5%-nya nggak ada. Nggak ada. Oke, kita Ya, revisi. Ya, sip. 2,5% dari jumlah bruto ya. Dari jumlah bruto. Nah, ini berarti terkait dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ini nggak saya pakai keterangan lagi karena 1% itu kan khusus untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Artinya di luar itu ya masuknya ke dalam tarif 2,5% ya teman-teman. Kemudian terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan ini dari jumlah bruto dengan tarif 10%. Oke. Lalu juga jasa konstruksi tadi dari nilai kontrak jasa konstruksi itu. Nah, untuk jasa konstruksi masih tetap sama kayak gini? Kualifikasi usaha ada? Jasa konstruksi. Jo. Gimana katanya? Ini biar teman-teman baca juga ya. Yang laki, mana nih? Nggak ada suaranya. Saya pengen teman-teman ngembang on cam kan ini ya, Zoom-nya ya. Ini semuanya pada di off cam kan. Biasanya kalau dosen yang udah agak sepuh itu pengennya selalu di on cam kan. Ibu, Gimana Naila? kalau Ada di PPT Bumela itu dibagi jenisnya kayak pekerjaan konstruksi terintegrasi sama Hmm? jasa konsultasi, konstruksi. Jadi tarifnya beda-beda, ada yang beda gitu, Bu. Beda-bedanya gimana? Ada yang 1,75%. Hmm? Itu tuh buat sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja. Terus Kualifikasi ada, kecil. Itu iya, untuk apa? Untuk jasa terkait apa? oh, Pelaksanaan perencanaan atau pengawasan tuh? itu pekerjaan konstruksinya untuk usaha orang perseorangan di sini mah itu. Hmm, pekerjaannya, berarti pelaksanaannya ya. Lalu apa lagi? Ya, 1, berapa? 1,75 Bu. Oke, lalu Terus di sini ada lagi di kerjaannya, pelaksanaannya selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua, hmm, tarifnya 2,65%. 2,65%. Terus Hmm. Terus ada lagi, udah deh, udah belum sih Bang? Ada lagi nggak? Itu dulu yang, iya, berarti di luar ini. Selebihnya sama nggak ini? iya selebihnya sama. Ada Selebihnya yang sama. 4%, ada yang 6%. Saya pakai notes ya, tambahan dari PPT Bumela. Biar teman-teman nggak bingung nanti. Sip. Oke, lalu Ibu, selanjutnya di maaf. sini saya lanjutkan lagi untuk pengalihan hak hak atas tanah dan bangunan udah, kemudian konstruksi juga sudah. Nah, di sini bunga.
bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi, kalau si bunganya itu hingga 240.000, itu tidak dikenakan PPh ya teman-teman ya, 0%. Tapi kalau di atas 240.000 itu dikenakan PPh. PPh-nya berapa tuh? 10 atau 20%? Bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi. Berapa? Ibu untuk bunga simpanan itu 10% Ibu, kalau di atas 240.000. Oke, 10% ya. Sip. Lalu bunga obligasi. Di sini bunga obligasi itu berapa persen teman-teman? 10% juga nggak? Kalau di PPT Bu Mela, iya Ibu 10%. 10%. Dipotong 10% dari apa dasar pengenaan pajaknya? Dari penghasilan brutonya Ibu. Dari jumlah bruto. Sayang. Biasanya jumlah brutonya itu dalam bentuk apa? Apa deh? Dalam bentuk jumlah bunga ya. Jumlah bunga atau atau diskon. Karena kan di sini berdasarkan bunga deposito. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Oh, oke. Kalau untuk dividen, dividen ada nggak tuh di PPT-nya Bu Mel? Ada Ibu. Tapi Ada. sebentar Berapa? Bu. Banyak banget Bu ini 174 slide. Ini lengkap ya. Makanya di sini saya custom. Ini sih sebetulnya yang penting itu adalah objek pemotongannya itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tidak ada perubahan 9 item ya. Tapi dividen saya tuh lupa apakah setahu saya dulu dividen itu dikenakan PPh final ya. Tapi kemarin itu kalau nggak salah pernah kita bahas deh terkait dengan dividen. Dividen itu apakah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final atau masuk ke dalam PPh pasal 23 ya? Saya lupa. Teman-teman ada yang masih ingat? Kalau waktu PPh 23 dividen itu eh Masuk nggak sih? kenanya ke pribadi, PPh final. Final ya? Kalau di PPh pasal 23 berarti. Iya, Ibu. Tapi kalau penyertaannya berapa sih? Kalau si kepemilikan sahamnya. Dividen dipotong PPh pasal 4 ayat 2 final 10% untuk wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 23 15% untuk wajib pajak badan dalam negeri dan PPh pasal 26 20%. Jadi dividen masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Tapi kalau diterima wajib pajak dalam negeri. Saya tambahkan ya. Dividen tambahannya. Karena di sini tidak ada dividen. Mana ya? Kalian aja. Dipotong dengan tarif
10% ya. 10% khusus WPOP. Nah, kita dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ada. Oh, ini mah dibayarkan oleh bendahara, salah. Berarti ranahnya bukan di sini. Ranahnya di sini. Hmm. Sip. Oke ya. Oke. Nah, itu mungkin teman-teman ya, objek pajak terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soal nih. Di sini ada contoh PPh final terkait dengan persewaan tanah dan atau bangunan. PPh final terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan tadi berapa persen? 10%. 10%. Oke. Jadi gimana nih teman-teman? PTA sebagai pemilik tanah melakukan perjanjian BGS dengan PTB. BGS itu perjanjian apa ya? Bentar. Saya cek dulu. Bangun guna serah. Jadi ini bentuk kerjasama pemanfaatan aset. Oke. Bangun guna serah dengan PTB untuk membangun gedung perkantoran. Setelah proses pembangunan selesai, PTB mempunyai hak untuk menggunakan bangunan tersebut. Nah ini, selama 20 tahun. Jadi sebetulnya yang kita lihat ini adalah setelah proses pembangunan selesai, PTB. Nah, PTB itu mempunyai hak untuk menggunakan bangunan tersebut selama 20 tahun. Setiap bulan sepanjang 20 tahun, PTB akan membayarkan 100 juta kepada PTA dan di akhir masa bangunan guna serah tadi gitu ya. PTB menyerahkan bangunan perkantoran tersebut kepada PTA. Jadi nanti di akhir masa selesai 20 tahun terakhir PTB nanti akan menyerahkan kembali bangunan perkantorannya kepada PTA karena PTA itu adalah sebagai pemilik tanah. Nah, PTB di tahun kedua dikenakan denda 50 juta yang harus dibayarkannya kepada PTA dikarenakan tidak melaksanakan salah satu butir dalam kontrak yang telah disepakati. Jadi ini tuh ada kontrak ya kedua belah pihak antara PTA sama PTB. Jadi PTA itu sebetulnya punya tanahnya aja. Tapi karena ada kontrak harus membuat bangunan, bikin bangunan. Nah, mau nggak mau nanti ketika bangunannya jadi, si PTB itu karena terikat kontrak dengan PTA akan menempati si bangunan yang dimiliki sama PTA selama 20 tahun karena katanya kontraknya itu bisa dipakai itu atau bisa ditempati hanya selama 20 tahun aja. Tapi nanti di akhir masa 20 tahun si bangunannya akan dibalikin lagi. Nah, ternyata kontraknya tersebut itu ada nominalnya juga bahwa setiap bulannya tersebut si PTB itu harus bayar sewa tanah dan atau bangunan tadi yang ditempati oleh PTB walaupun sebetulnya bangunannya secara kenyataannya itu kan bukan milik PTB pada dasarnya gitu teman-teman. 100 juta satu bulannya. Nah, ini gimana nih? PPh pasal 4 ayat 2-nya, teman-teman.
Kita analisis dulu berapa persen tadi? 10%. 10%, Ibu. 10%. Persennya dari mana? Dari tarif sewa. Tarif sewanya berapa? Tarif sewanya berapa? 10%, Ibu. 100 juta, Ibu. 100 juta. Oke, jadi berapa? Jadi 10% dikalikan 100 juta. Sama dengan 10 juta, Ibu. Ini ya. Jadi nanti akan membayar sewanya dari 10% dikalikan 100 juta. Karena penghasilan PTA yang harus dipotong itu kan berdasarkan nilai kontrak itu adalah penghasilan 100 juta tadi. Nah, ini adalah penghasilan rutin yang diterima setiap bulan. Ini nanti akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian karena di sini PTB di tahun kedua dikenai denda 50 juta, artinya kan nanti kan kita menetapkan tarif itu dari jumlah bruto teman-teman ya. Jumlah bruto yang didapat itu nanti di tahun kedua itu akan nambah 50 juta. Nah, nanti si 50 juta ini akan masuk juga ke dalam jumlah bruto. Dan nanti akan dikalikan 10% di tahun kedua. Ya, ini tergantung nih 50 jutanya itu dibayarinnya di mana? Apakah nanti dibayarkannya rata dibagi 12 atau mungkin di bulan pertama itu juga bisa ya. Nanti akan dikalikan 10%. Nah, nanti kalau si PT A dan PTB itu dalam kontrak finalnya itu nanti akan ada nominal lain di akhir si kontraknya tersebut selesai, nanti juga akan dipertimbangkan lagi jika ada nominal tambahan sebesar nilai bruto yang akan dibayarkannya dari si PTB dan PTA dapat penghasilan tadi, itu juga akan dikenakan sebagai tarif PPh final karena masih berkaitan dengan persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi kalau di sini kan penghasilan PTA yang harus dipotong PPh atas sewa tanah dan atau bangunan oleh PTB adalah penghasilan yang diterima rutin setiap bulan serta penghasilan berupa jumlah bruto nilai bangunan yang diterima pada saat BGS berakhir dan denda pelanggaran kontrak sebesar 50 juta rupiah. Gitu ya. Nah, besar tarifnya adalah 10%. Kemudian yang contoh yang kedua, ini terkait dengan, masih dengan apa nih? Pengalihan hak atau atas tanah dan bangunan. Tuan Hisham menjual rumah tokonya kepada Nyonya Mita seharga 1 miliar pada tanggal 9 Oktober 2016, ditandatangani oleh PPJB, jual belinya ya. Kemudian dengan cara 3 kali cicilan, masing-masing sebesar terminnya itu 3 kali, 300 juta pertama, 300 juta kedua, dan sisanya 400 juta. Di sini 9 Oktobernya ditandatangani, kemudian pada tanggal 9 Oktober juga itu langsung dikasih 300 juta, bulan berikutnya dikasih 300 juta, bulan berikutnya dikasih 400 juta. Nah, ini gimana tuh untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya, teman-teman? Tarifnya berapa persen? Pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 2,5%, Ibu. 2,5%. Apa? Jawabnya. Nah, karena di sini 3 kali pembayarannya, artinya nanti dikenakan PPh terutangnya juga sama, 3 kali. Walaupun pada dasarnya 9 Oktober itu sudah ditandatangani PPJB. Tapi karena di sini yang diterimanya, ingat ya, kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya membahas terkait dengan sewa guna usaha untuk ini, sewa guna usaha, sewa untuk apa namanya, studi tour tuh ada di PPh 23. Studi tournya walaupun studi tournya itu untuk bukan untuk bulan depan, 2 bulan lagi, tapi karena memang sudah dibayarkan pada saat itu, makanya nanti PPh terhutangnya pada saat itu juga. Nah, ini juga sama.
Di sini karena si uangnya atau jumlah pembayarannya dibayarkannya 3 waktu yang berbeda, artinya nanti PPh terutangnya juga akan beda-beda tergantung dari tanggal yang dibayarkannya. Untuk termin ke-1, karena dibayarkannya di bulan Oktober, artinya nanti jatuh tempo pembayarannya akan di bulan berikutnya. Lalu pembayaran kedua, karena pembayarannya di bulan November, di bulan berikutnya. Sama halnya seperti pembayaran yang terakhir. Walaupun di sini diketahui 9 Oktober itu ditandatangani. Ya. Tapi di sini pada saat tanggal 16 Februari, pada saat AJB ditandatangani, tidak terdapat PPh yang masih harus dibayar. Oke. Kemudian di sini ada lanjutannya. 16 Februari 2017, karena ketiga termin ini sudah dipenuhi, 1 miliarnya sudah ditransfer kepada Nyonya Mita, Tuan Hisham menjual rumahnya, 1 miliarnya sudah ditransfer kepada Tuan Hisham dari Nyonya Mita, kemudian akta jual belinya sudah ada, tapi tetap nggak akan ada PPh yang harus masih dibayar, karena PPh yang sudah dibayarnya atau PPh terutangnya itu sudah dibayarkan secara proporsional. Jadi sudah lunas sebelum penyerahan si AJB atau akta jual beli ditandatangani. Nah, ini adalah PPh terutangnya. Oke. Kemudian Ibu di sini maaf ada izin lagi. bertanya. Boleh, boleh. Gimana, Balkis? Oke, terkait yang soal yang tadi Tuan Hisham itu, berarti Hmm? untuk PPh terutama itu dia 2,5%-nya itu dikalikan sama nominal cicilannya atau langsung ke 1 miliar ya, Ibu? Sama nominal cicilannya. Kan yang pertama dibayarnya 300 juta tuh. Berarti yang diterimanya yang 300 juta tadi, bukan yang 1 miliar. Jadi jumlah pembayarannya yang diterima langsung. Berarti dia bayar pajaknya hitungannya 3 kali. Iya, 3 kali. Makanya jatuh tempo Oh, oke. pembayarannya juga 3 kali. Gitu Baik, ya, terima kasih, Ibu. sama-sama. Cuma nanti yang harus diingat, yang harus jadikan diingatkan lagi gitu ya. Ketika si pembayarannya itu udah lunas tuh 1 miliar tadi, kan sebetulnya untuk pelunasan sama akte jual belinya itu kan beda ya. Kalau saya lihat di sini nih case-nya. Jadi akte jual beli itu baru ditandatanganinya itu tanggal 16 Februari. Jadi setelah uangnya semuanya kebayar, baru ditandatangani di tanggal 16 Februari 2017. Nah, walaupun akte jual belinya ditandatangani di 16 Februari, karena kondisi cicilannya atau yang dibayarkannya itu sudah beberapa waktu sebelumnya, ya tetap aja nanti yang dikenakan PPh-nya ketika si nominal tersebut dibayarkan. Itu yang harus diingat. Jadi nanti ketika ketika AJB ditandatangani udah nggak ada PPh lagi yang harus dibayarkan, karena ya ketika AJB ya cuma nerima aktenya aja loh gitu ya. Nerima aktenya aja, sedangkan kan uangnya udah diterima duluan tuh di muka. Nah, itu bedanya. Itu aja sih sebetulnya tambahannya. Oke, yang lain bisa dipahami? Bisa, Ibu. Sip. Selanjutnya di sini ada 3 soal. Kita dari yang pertama dulu tuh. Rama menyimpan uang di bank ABC dalam bentuk deposito. Berarti ini terkait dengan bunga deposito ya. Berapa persen bunga deposito tuh? 20, Ibu. Tarifnya? 20? 10, Ibu. Hmm? Coba lihat lagi bunga deposito. Silakan dibaca dulu teman-teman 3 soalnya ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit.
Oke, baik. Untuk soal yang pertama, berapa nih tarifnya? 200.000, Ibu. 20%. 20% Itu, Ibu. oke. 20% dikali Tarif ya, 1. kita Oh ya, berbicara tarifnya. tarif dulu. Tarifnya berapa? 20%, Ibu. 20% Ibu. 20%, Ibu. 20% karena berhubungan dengan bunga deposito ya? Iya, Ibu. Bunga deposito. Di sini katanya Aditya itu menerima bunga setiap bulan 1 juta. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Jadi berapa besaran pajaknya? 20% dikali Dikali 1 1 juta. juta, Ibu. 1 juta. Oke. Berapa? 200.000 per bulan. 200.000. 200.000. Itu per bulan. Jadi kalau di setahun kan 2.400.000. dalam 1 tahun tinggal dikali aja ya. 12 dikali 200.000. 2.400.000 per tahun. Sip. Lalu di sini nomor 2, Alicia Kim. Aliski, bukan Alicia Kim. Aliski memiliki tabungan di Bank Manitok Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 sebesar 450 juta. Bunga yang diberikan oleh Bank Manitok Indonesia adalah 9% per tahun. Cukup besar ya. Bunga yang diterima Aliski pada bulan Juni 2017 adalah 3.375.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Coba, siapa yang mau? Raise hand atau langsung di open mic-nya, di on kan? Ayo, Saya Ibu boleh? Naswa, boleh. Ya, Coba. yang pertama-tama eh, kan itu tadi saldo rata-ratanya itu 450 juta. Nah, untuk Hmm. tahu bunga per tahunnya berarti kita dikalikan 9% dulu. 450 juta kali 9% itu 40.500.000. Nah, 3.375 ini dapat dari 40.500.000 dibagi 12. Per bulannya itu 3.375. Nah, karena tadi tabungannya di atas 7,5 juta, itu untuk tarifnya dikenakan 20%. Jadi 20% dikali dengan 3.375.000, itu hasilnya 675.000, Ibu. Seperti itu. Tarifnya 20% itu untuk bunga bank ya? Sama. Iya, betul, Ibu. Kemudian pajaknya. Jadi ada kewajiban pemotongan pemungutan PPh nggak? Kalau bunga bank? Ada Ibu. Ada. Oke. Jadi pajak finalnya berapa? 20% dari Dari 3.375.000, Ibu. 3.375.000. Oke. Jadi berapa? 675.000, Bu. Di sini hujannya gede sekali. Di sana hujan nggak? Sama, Ibu, hujan di sini juga. Sama Ibu, hujannya deras banget. Oke. Jadi di sini adalah pajak finalnya 675.000.
per bulan. Sama ya, kayak yang di atas. Kalau di setahun kan ya tinggal dikali 12 aja teman-teman. Itu gitu aja ya. Dalam 1 tahun dikali 12. Sip. Oke, yang terakhir. Tuan Galan menjual 100 lembar saham dengan 1000, harga Ibu. 3.000 per lembar. Gimana nih? 1000 lembar, Ibu. Gimana? 1000 lembar bukan 100. Iya, menjual 1.000 lembar. 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar saham. Berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham tersebut? Oke, kita lihat berarti di sini penghasilan terkait dengan penjualan saham. Paham. Berapa tarifnya? Kalau dari PPT Ibu tadi 0,1%. Oke. Cuman kalau kemarin dijelasin sama Bu Mela itu, Hmm? kan dia nerbitin saham. Berarti dia bisa termasuk ke pendiri saham. Saya nangkap gitu ya. Nah, itu kalau misalnya pendiri saham, dia itu kena 0,6. pajaknya itu 2 kali. Jadi 0,1 habis itu 0,2. 0,1 dikali 2. Kalau pendiri saham, bedanya apa tuh? Kalau Tuan Galang itu pendiri atau bukan? Kalau Tuan Galan kayaknya pendiri nggak sih, Bu? Soalnya dia termasuk ke orang pribadi yang belum terdaftar ke IPO. Pendiri. Iya, pendiri. Maksudnya pendiri. Benar pendiri. Coba saya cek dulu ya. PPH pasal 4 ayat 2. Hmm. Saham pendiri 2 kali atau 0,6? Kalau dari Bu Mela kemarin 2 kali, jadi 0,1%, kemudian 0,2%. 0,1 dikali 2 berarti 0,2%. Kalau di sini saham pendiri itu 0,6. Bentar ya saya cek dulu. Takut salah. Saham pendiri. Ibu kalau dari PPT Ibu Mela, itu kalau saham pendiri 0,5% ditambah 0,1% Ibu. Bukan 2 Baru kali dikali. lipat tadi. Nilai saham. Hah? Bukan 0,1% dikali 2. Tadi katanya 0,1% kali 2. Kalau Itu saya 0,1. nyatet yang Hah? disampaikan Bu Mela. Kalau Melodi mungkin lihat dari PPT. Kalau di sini 0,6%. Berarti kalau 0,6% itu kan berarti sama ya. 0,1% itu saat jual di bursa. Kalau 0,5%-nya sekali saja saat IPO. Jadi kalau IPO itu adalah penawaran umum perdana. Nah, yang dimaksud saham pendiri itu apa, teman-teman? Coba. Kalau yang dimaksud saham pendiri, ini kan Kalau teman-teman. saham Kalau saham teman- pendiri, sepemahaman saya, saham yang dimiliki oleh orang pribadi sih, Ibu, dan belum didaftarkan ke IPO, ke IPO. Nah, kalau saham bukan pendiri, itu biasanya saham yang biasa kita dibeli publik di Hmm? di pasar bursa efek setelah IPO. Kalau di sini Tuan Galang menjual 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 rupiah per lembarnya. Biasanya kalau misalkan saham pendiri kan bukan Tuan Galang. Sepemahaman saya itu PT ini akan mengeluarkan atau menerbitkan saham. Biasanya seperti itu ya kalau saham pendiri. Jadi kalau saham pendiri itu adalah
saham yang masih ya tadi ya yang belum apa namanya belum masuk ke dalam bursa, belum dijual di bursa ya. Jadi nanti kalau misalkan ketika dia mau melakukan IPO itu akan dikenakan 0,5%-nya satu kali aja, teman-teman. Sebentar, saya cari contoh soal yang agak yang lebih ini ya, yang lebih bisa di konteksnya dipahami sama kita semua. Tadi teh saham pendiri sama saham bukan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Lihat ya. Saran PPH. Hmm. Ini nggak ada keterangannya. Sudah IPO atau belum ya? Dalam soal hmm, Ibu, saya izin memberikan pendapat boleh? boleh Iskandar, silakan. Kalau menurut saya ini bukan saham pendiri sih, Ibu. Karena kan ketika badan atau mungkin seseorang menjual sahamnya di apa sekuritas gitu ya, itu kan sudah harus apa? Berarti dia sudah melewati IPO. Iya tidak Betul. sih, Ibu? Nah, ketika sudah melewati IPO itu kan berarti mereka itu tidak perlu untuk memberikan maksudnya membayar pajak yang 0,5% itu. Betul. Jadi tarifnya hanya 0,1%. Ya, betul. Memang masuknya ke situ ya, cuman di sini kan harus ada penjelasan lebih lanjut karena kan dari ngelihat dari soalnya itu kita nggak dikasih tahu ya sebetulnya gitu si apa namanya konteks soalnya itu di sini apakah si Tuan Galan ini pendiri ya. Tapi kalau saya mau berpendapat pun ini kayak layaknya seperti kita aja. Kita udah pernah nih, kita sebagai WPOP ya, Tuan Galan itu seperti WPOP yang beli saham kepada perusahaan yang sudah IPO, nah gitu ibaratnya. Kemudian
dia punya ya beli sahamnya mau 1.000 lembar ataupun lebih dari 1.000 lembar, kemudian someday dia menjual 1.000 lembar saham tadi gitu, 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Nah, makanya pajak yang dikenakannya di sini memang 0,1% dari si transaksi 3.000 dikali 1.000. Cuman yang khawatirnya bikin temennya yang lain bingung itu konteks dari saham pendirinya tuh yang soal bagian kayak gimana nih gitu. Iskandar bisa menjelaskan nggak atau menambahkan? Kalau yang saya tangkap, Ibu, Mm-mm. biasanya itu eh, soal mengenai saham pendiri ini, dia pakainya itu bukan nama orang tapi nama perusahaan. Nah, betul. Dan terus juga pasti akan ada keterangan bahwasanya itu pertama kali mereka mengeluarkan saham ke bursa efek. Jadi pasti di situ ada IPO-nya seperti itu, Ibu. Siap. Berarti satu pendapat dengan saya ya. Ya itu ya teman-teman ya. Kalau mau dilihat lagi di sini saya sharekan. Saya lihat dari sini juga biar nah ini ya. Jadi untuk saham pendiri, nah saham pendiri ini adalah saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari. Ya ini adalah penetapannya melewati 1 Januari ditetapkan sebesar harga saham pada saat IPO. Jadi pertama itu 0,1% itu pasti akan dikenakan dari transaksi penjualan. Tapi karena memang si pemilik saham pendiri itu baru masuk pemegang saham ibaratnya ya. Pemegang saham itu baru masuk ke dalam IPO tadi, initial public offering tadi, IPO ke Bursa Efek. Makanya nanti di akhir penutupan itu akan dikenakan juga si PPh 0,5%. Jadi 0,5% ditambah 0,1. 0,1-nya itu dari jumlah bruto transaksi penjualan pada umumnya, ditambah 0,5% dari si eh, saham pendirinya. Jadi hanya berlaku satu kali si 0,5%-nya. Nah, ini biasanya tadi ya bener ya kalau misalkan ada soalnya itu kalau misalkan ada ini nih, ada yang namanya nilai IPO. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan di soal itu muncul nilai IPO sahamnya berapa diketahui. Perusahaan baru melakukan IPO dengan nilai IPO sahamnya sebesar berapa rupiah per lembarnya, barulah dikali dengan 0,5%. Baru ditambah 0,1 dari nilai bruto transaksi. Gitu teman-teman ya. Jadi dari soal yang tadi saya beri, ini sudah pasti 0,1% tarifnya. Karena bukan masuk ke dalam kategori saham pendiri. Jadi jawabannya berapa? 3.000 0,1% dikali 3 juta ya. dikali 3 juta. 3 juta itu 1.000 dikali 3.000 lembar. Gitu ya. 0,1% kali 3 juta. Teman-teman ada yang udah pernah transaksi jual beli saham nggak di Bibit, Stockbit? Itu biasanya suka ada pajaknya tuh. Kita nanti di apa namanya? Harga penutupan berapa, kita mau jual berapa, itu suka ada pajaknya dikenai 0,1% dari nilai transaksi pendapatan yang kita terima dari penjualan saham. Gitu ya. Oke, Ibu, berarti kalau saham pendiri itu kayak misalnya kita baru buka perusahaan terus belum masuk bursa efek, nah kita jualkan lebih dulu sahamnya gitu ya Bu. Sedangkan ya kalau saham bukan pendiri itu kayak misalnya kita mau beli saham Unilever yang udah ada di bursa sekarang gitu ya. Ibu? betul, betul, Hmm. betul kayak gitu. Jadi ini sebetulnya eh, hubungannya itu bukan kepada pembelinya ya, tapi lebih kepada yang
menjualkannya. Karena kan ini terkait dengan pajak penghasilan ya. Artinya nanti ketika penjualannya itu sudah dijualkan, baru mulai dijualkan di pasaran. Nah, baru dijualkan di pasaran itu kan nanti akan masuk ke dalam ranah AIPO tuh, baru muncul harga harga jual pertamanya gitu, perdana awalnya berapa. Nah, itu akan kita kalikan dulu dengan 0,5% dari transaksi si nilai saham AIPO-nya. Nah, itu berapa? Baru ditambahkan dengan 0,1 dikali berapa yang akan kita pasarkan lembar sahamnya. Betul tadi, Diva. Eca ya, Eca. Jadi kalau misalkan yang saham pendiri itu yang pertama kali pokoknya nanti clue-nya itu kalau misalkan ada si saham tersebut baru melakukan IPO, perusahaan tersebut baru masuk bursa efek. Nah, itu nanti masuk ke dalam kategori saham pendiri. Itu aja mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Eca gimana? Paham? Paham Ibu, Oke, makasih Ibu. sami-sami. Najwa ya, Najwa tadi bisa diikuti Najwa? Bisa, Ibu. Nah, untuk Iskandar, makasih udah dijelaskan ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin sore hari ini di sini udah selesai tuh PPT-nya. Saya rasa untuk PPH pasal 4 ayat 2 sudah selesai materinya. Nah, dibaca-baca lagi PPT yang sudah saya share, kemudian yang juga Bu Mela share juga. Bu Mela memang rada banyak ya, karena eh, dia lengkap ya, komplit. Tapi teman-teman juga bisa bikin summary-nya saja. Dari 147 halaman yang tadi disebutkan, itu pasti akan ada poin-poin penting yang didapat. Nggak semuanya didapat. Jadi teman-teman bisa bikin mind mapping aja seperti biasa, gitu ya, peta konsepnya. Lalu satu lagi akan ada tugas di rumah dikerjakan ya. 5 soal saja, nanti akan saya share di grup kemudian. Itu aja mungkin dari saya untuk sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk sesi perkuliahan, sesi praktikum di sore hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita bertemu lagi langsung secara offline. Terima kasih semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih, banyak Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu. Makasih banyak Makasih, Ibu. Ibu. Makasih banyak, Bu. Oke, saya end ya.